Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Brendo TVRI dengan tema perempuan melawan hoax dalam pemilu bersama dengan Ibu Trisna dan juga Ibu V. Ibu V, tadi kan dikatakan bahwa seringkali perempuan ini dijadikan sebagai second choice, yang kedua gitu, dibandingkan gender satunya lagi nih laki-laki, Bu. Tapi kan dari segi hak tidak ada sebetulnya yang dibatasi perempuan saat ini. Tidak. Seperti pernyataan Ibu di awal tadi, berarti perempuannya ini nggak bisa bersaing nih Bu dengan laki-laki. Karena secara hak dia sama. Iya, sebenarnya kalau kita bicara sekarang secara hak yang benar sama gitu. Tapi memang yang paling berat itu adalah skill set. Dia punya skill set atau tidak, atau apa seperangkat kemampuan atau tidak, gitu. Yang beratnya di situ justru. Nah, tapi kenapa bisa ada perempuan yang gila ya skill setnya tuh lengkap banget, misalnya dia bisa ini, dia punya kemampuan, dia punya kapasitas gitu, tapi ada yang tidak misalnya. Kenapa stigma itu juga masih kencang, masih merasa bahwa udahlah janganlah perempuan diambil menjadi pemimpin atau perempuan yang dominan, udahlah nggak usah di ini, nanti dia mau mendominasi kita dan segala macam itu. Bahaya nih kalau dia jadi pemimpin. Iya, ya? Kenapa masih banyak? Karena memang itu tadi yang aku bilang di awal bahwa patriarki kita tuh masih kencang banget, sehingga ada status quo yang mengatakan bahwa perempuan tuh cuma bisa berpikir dengan perasaan, dia tidak punya logik, dia hanya punya soft skill saja, hard skillnya nggak ada. Status quo itu yang masih dipegang, sehingga orang melihatnya tuh alah dia bagus loh, dia secara kapasitas iya sih, tapi dia perempuan gitu, masih memasukkan itu gitu kan, sehingga ada asumsi itu yang akhirnya juga menghambat. Dan kadang-kadang untuk beberapa perempuan yang mungkin bisa jadi tadi kata Bu Trisma sudah udah mention soal support system dan segala macam, ada perempuan-perempuan yang mungkin tidak disupport kanan kirinya, woman support woman yang tidak jalan segala macam, sehingga begitu ada asumsi kayak gitu tuh langsung down langsung yang iya nih saya nggak bisa, sehingga energi yang harusnya dia pakai untuk melengkapi seperangkat kemampuan tadi, untuk mengejar kemampuan tadi supaya dia punya kapasitas yang cukup untuk maju, itu terpakai untuk yang udahlah saya memang harusnya ditakdirkan di domestic life saja. It's okay domestic life, tapi maksudnya bahwa perempuan harus punya kemampuan pengetahuan dimanapun dia berada, itu kan itu penting, itu sebuah keharusan gitu, sehingga banyak variabel kenapa akhirnya perempuan masih begini, masih diskriminasi dan segala macam. Atau tadi Mas sendiri mungkin dari sudut pandang maskulin yang mengatakan bahwa perempuan nih yang nggak punya cukup kapasitasnya dan segala macam. Tapi ada loh di sebuah data yang mengatakan sebuah perusahaan ketika perempuan yang punya ambisi nih maju nih, secara ada dua kandidat yang mau dipromosikan, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau laki-laki hanya dilihat sebagai oke, dia punya kapasitas, that's it, cuma itu. Perempuan, laki-laki punya kapasitas. Tapi kalau perempuan, dia juga punya sih, tapi dia ambis banget nggak sih? Dia ambisi banget nggak sih? Dan ambisi itu dianggap negatif. Tapi kalau ambisi itu ada di laki-laki, itu tidak dianggap negatif, sehingga pada saat dia melaju, padahal iya double burden jadinya. Dan padahal pada saat mau maju yang dipromosikan, yang dipilih tetap aja yang laki-laki, padahal secara kapasitas berdua punya gitu. Nah kayak gitu kan kita mau nyalahin siapa? Sistem dong juga pada akhirnya, karena udah kait mengait, berat ya Bu jadinya. Bu Trisna, berat banget. Selalu jadi second opinion nih, bagaimana second choice, sorry. Ya. Seperti apa Ibu Trisna? Sambil minum Pak. Kalau saya
bolehlah kita sore hari ini tetap membicarakan seperti hal ini, tapi mari kita ke depannya membangun chemistry, membangun kolaboratif, pikiran yang sama, satu visi. Perempuan bukan pilihan kedua, tapi kita balik sekarang ini. Republik Indonesia ini dengan 2 menteri hebatnya, ya, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negerinya, Indonesia selalu jadi tuan rumah loh. Hebat nggak? Mau level ASEAN, mau level Asia, mau level world dunia, Indonesia tuan rumah loh. Menteri yang menentukan anggaran, menteri menentukan negara apa yang hadir. Artinya peran perempuan. Nah, gitu. Yang meramunya siapa? 2 perempuan hebat. Nih Bu Trisna nih ngomong nih, serius nih, bener. Artinya semangat dong. Jangan lagi kita mau dijadikan second hand, ya. Nanti itu tadi akademisi yang bahas soal skill, soft skill, hard skill, nggak apa-apa. Masing-masing kita punya kelebihan. Itu yang patut kita speak up kan. Kalau saya pelaku usaha di bidang kain besurek, besurek lah mentik dong yang unggul. Betul. Karena saya sudah sampai ke Fashion Week-nya di Paris. Tren mode kita adalah negara Prancis dan Paris. Dan saya sudah menduduki di Fashion Week-nya. Gitu cara tolak ukurnya maksud saya. Jadi speak up lah apa yang kita bisa. Saya pelaku usaha kuliner. Sate saya paling jago. Sapi yang saya gunakan makanannya jauh dari makanan yang lain. Begitu. Jadi jangan kita jadikan restoran pilihan kedua, apalagi perempuan dalam bentuk government, dalam legislasi, dalam bentuk apapun, speak up. Nah, inilah. Apakah yang jadi Ibu tadi kan bicara parameter gitu kan, apakah ketika semakin banyak perempuan yang mengisi kursi-kursi pemangku kebijakan kan semakin hebat, ada kemungkinan itu Ibu Trisna? Kenapa tidak? Iya, tidak ada masalah. Insya Allah. Kita butuh jumlah yang iya, betul. Jangan selalu dikatakan. Artinya jadi parameter adalah perempuan harus lebih ditambah kursinya. Betul sekali. Betul sekali. Ruangnya. Jangan hanya 30% kalimatnya kata-kata putus seperti itu. Nggak ada kata ketok palu yang tidak bijak. Boleh, itu minimal. Maksimalnya ya must go on. Ya gitu aja. Oke, artinya maksimal boleh sampai 100%, Mbak? Oh, boleh. Iya. Dan itu terjadi di daerah mana waktu itu? Dominannya perempuan memang. Memang gitu, tapi kita memang butuh lebih banyak lagi. Karena sulit loh menggoyang sistem itu. Sistem yang udah lekat di kepala kita, patriarki tadi itu susah banget. Ini yang menarik sebenarnya. Ketika dia dipatok ataupun harus ada keharusan minimal sekian dari perempuan 30% atau berapa persen pun itu, sebetulnya kan artinya kita masih memandang secara gender kapasitas dan kapabilitas seseorang, ya tidak? Betul. Dengan Ibu V? Iya, harusnya tidak seperti itu ya. Karena tadi ada yang menganggap bahwa dia keren ya, dia jadi menteri, dia jadi apa gitu kan, kamu nanti juga gitu. Masuk ke Fashion Week Paris itu nggak mudah. Kurasinya kurasi banget itu. Aku juga bagaimanapun juga praktisi kan. Setengah dariku adalah praktisi dan sangat tahu bagaimana proses itu membangun bisnis, membangun branding sampai akhirnya kalau misalnya kita mau membawa tamu kita taunya lah mentik. Itu menanamkan branding ke masyarakat itu tidak mudah dan itu membutuhkan sebuah skill. Membutuhkan sebuah skill, membutuhkan sebuah skill, membutuhkan sebuah ketahanan yang jelas, gitu. Jadi jangan mengkotak-kotakkan kayak gitu dan semua mungkin gitu. Kalau misalnya di kelas aku sering tanya, memulai dengan pertanyaan, di mana tempatnya perempuan misalnya? Kalau misalnya kita mau bekerja di bidang kerja segala macam, di mana sih tempatnya perempuan gitu kan? Wah, banyak macam jawaban. Aku bilang everywhere. Dimanapun ya. Karena dia bisa dimanapun sebenarnya. Karena tidak ada sebenarnya batasan-batasan itu. Berarti Bu V sepakat bahwa threshold ini sebetulnya artinya kita masih mengklasifikasikan gender dalam menilai kapasitas dan kapabilitas seseorang. Diskriminasi kita masih jalan banget, Mas. Indonesia tuh patriarkinya kencang banget. Masih banget. Dan kita bahkan pada saat kita mulai, nggak tahu kalau Ibu Trisna, kalau aku memulai menjadi memulai merintis usaha pada waktu itu, wah, jangankan dipandang sebelah mata, dapat sebelah mata aja enggak. Iya, sebelah mata pun tidak dapat akhirnya gitu kan. 5 tahun bertahan dengan itu sampai akhirnya juga cukup lekat kan. Produk kita itu juga bukan hal yang mudah gitu.
Ibu Trisna, apa kelebihan perempuan dibandingkan laki-laki ketika dia punya kuasa untuk memimpin ataupun ada di legislatif ataupun dia punya wewenang lah untuk mengatur dan Ya. Kalau saya pandang perempuan itu dia lebih teliti satu, dan dia lebih fokus, tuntas. Contoh, dia sebagai ibu rumah tangga, bikin cake aja. Satu kali gagal dia nggak akan berhenti sampai tuntas. Apalagi PR negara, dia pasti akan mengejar letak salahnya di mana. Kan itu dalam bentuk kertas dan angka dan pena yang digunakan. Tapi kalau resep kan beda-beda tuh, olahan tangan, suhu ruang, dia bisa menjinakkan. Tapi bukannya ini tergantung karakter masing-masing orang, nggak tergantung laki-laki perempuannya, Ibu Trisna? Iya betul juga, tapi maksudnya perempuan itu, maksud saya dia dengan saya mengomandoi staf saya sendiri antara perempuan dan laki-laki. Saya berbeda. Satu kali ngomong sama yang pihak perempuan, mereka langsung dapat clue-nya, clue aja kita sampaikan mereka udah tanggap nih. Tapi kalau laki-laki, dari A sampai Z tuh saya jelasin, Pak nanti urutannya begini ya Pak, agenda saya hari ini begini ya Pak, gitu. Ya Bu, gini. Sampai saya mengingatkan, Pak tolong dicatat aja biar nanti jangan lupa, karena nanti Bapak saya tegur kalau salah, begitu loh. Kalau ibu-ibu itu dia nggak pakai catatan, dia daya ingat, dia punya multitasking ya. Gitu. Kalau laki-laki tuh satu ini aja yang dikerjain. Semakin menarik, Ibu Trisna, Ibu Fi. 2 lawan 1. Kita akan bincang-bincang di segmen selanjutnya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.